Karena kalau konsumsi steroid dalam jangka yang panjang kan sangat tidak baik ya. Efek sampingnya ke lambung, efek sampingnya Cushing syndrome, efek sampingnya pengeroposan tulang sangat besar gitu. Sehingga memang sebaiknya harus diturunkan pelan-pelan sampai dengan nanti diganti dengan obat yang lain gitu. Dokter, mau tanya kalau tradosik itu apa bisa menjadi pengganti steroid? Ya, jadi, Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan memang pada pasien autoimun itu, tujuan paling utama dari kita adalah bagaimana mencegah flare dengan menurunkan dosis steroid. Karena kalau konsumsi steroid dalam jangka yang panjang kan sangat tidak baik ya, efek sampingnya ke lambung, efek sampingnya Cushing syndrome, efek sampingnya pengeroposan tulang sangat besar gitu. Sehingga memang sebaiknya harus diturunkan pelan-pelan sampai dengan nanti diganti dengan obat yang lain gitu. Nah, ditanyakan apakah tradosik bisa menjadi pengganti steroid? Tradosik itu isinya adalah tramadol hidroklorid. Jadi isinya adalah sebetulnya analgetik dari golongan morfin tramadol itu. Maka dia bukan pengganti steroid karena tramadol itu adalah obat simptomatik, obat untuk menghilangkan keluhan saja gitu. Jadi dia analgetik itu mengurangi nyeri, entah itu nyeri kepala, entah itu nyeri sendi, maka dikurangi dengan tradosik ini. Sementara steroid itu adalah obat anti radang ya, yang dia memang berfungsi untuk mengurangi inflamasi radang gitu. Jadi sebetulnya sudah berbeda secara fungsi dari dua ini walaupun efek akhirnya adalah sama-sama mengurangi nyeri tapi cara kerjanya berbeda. Maka tradosik saya katakan tidak bisa menjadi pengganti steroid gitu ya. Jadi tradosik itu mungkin akan diberikan bersama-sama dengan metil jika memang keluhan nyerinya tidak berkurang. Lalu apa sih sebenarnya pengganti steroid itu? Maka diharapkan ya kalau di dalam ACR tahun 97 itu disebutkan salah satu obat yang diharapkan bisa menggantikan posisi steroid adalah dengan hidroksikloroquine kalau untuk autoimun terutama SLE ya. Karena yang dulunya first line obat pertamanya adalah steroid diganti menjadi hidroksikloroquine sekarang. Jadi harapannya hidroksikloroquine menjadi pengganti steroid gitu. Tapi walaupun dalam beberapa kasus memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi memang prinsipnya adalah kita mencoba berusaha mengganti steroid dengan obat-obatan yang lebih aman karena akan dipakai dalam jangka yang panjang gitu. Atau kita menggunakan steroid sparing agent, jadi pendamping steroid dulu nih dengan menggunakan imunosupresan. Bisa DMARD, disease modifying anti rheumatic drug, atau menggunakan obat-obat imunosupresan yang lain seperti mycophenolate ya dan lain sebagainya. Maka dengan pendampingan ini diharapkan steroidnya akan turun dosisnya. Berarti efek sampingnya akan menjadi lebih berkurang gitu. Dan lama-lama akan diturunkan pelan-pelan, kemudian kita hanya menggunakan imunosupresan saja misalnya itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana mengurangi dosis steroid sampai dengan kemudian nanti dihentikan, tetapi tradosik tidak bisa menggantikan posisi steroid karena kerjanya hanya sekedar analgetik saja tapi tidak menyebabkan perbaikan secara menyeluruh dari autoimunnya tersebut.